Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andrian Gilang Andika Pratama, NIM 1261022111114 dari kelas HKI 3B. Di sini saya akan membuat video mengenai tugas UTS Sejarah Peradilan Islam. Dosen pengampu Bapak Mufti Al-Anam, MHI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah peradilan Islam. Definisi peradilan Islam. Peradilan sendiri menurut KBBI adalah suatu yang berhubungan dengan pengadilan, sedangkan peradilan menurut istilah ialah dewan yang mengurusi perkara-perkara. Peradilan dalam Islam sangatlah penting untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan serta sebagai upaya melindungi hak-hak dan kewajiban individu, kelompok masyarakat secara keseluruhan. Pembuktian dalam peradilan Islam. Pembuktian atau al-bayyinah berasal dari bahasa Arab al-bayyinah yang berarti penjelasan. Secara etimologi, al-bayyinah itu berarti sebuah pembuktian untuk menjelaskan sesuatu hal yang hak atau benar. Hal itu bertujuan agar dalam peradilan Islam tercipta keadilan, di mana pelaku yang melakukan kesalahan dihukum, sedangkan yang korban juga mendapatkan hak yang setimpal. Jadi tidak ada perselisihan. Dalil mengenai al-bayyinah atau pembuktian terdapat dalam surah At-Tolaq ayat 2. Wa asyhidu dawi adli minkum wa aqimus syahadatillah. Artinya, persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Dalam peradilan Islam, bukti itu ada banyak rupa. Yang pertama yaitu alat bukti tulisan atau surat. Yang kedua, alat bukti ikrar pelaku. Yang ketiga, bukti kesaksian seseorang. Yang keempat adalah sumpah. Yang pertama adalah bukti tertulis seperti surat berharga, akte, surat tanah, dan sebagainya. Yang kedua yaitu bukti pengakuan, yaitu pelaku mengakui melakukan sebuah kesalahan. Yang ketiga, bukti kesaksian orang lain, yaitu kesaksian orang yang berada di tempat kejadian yang melihat hal tersebut dan mengatakan bahwa si pelaku bersalah. Yang keempat, sumpah, yaitu pernyataan yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji. Namun, sumpah bukanlah hal yang kuat untuk dijadikan sebuah al-bayyinah atau bukti tanpa ada bukti yang lain. Jadi, jika ada bukti yang menguatkan sumpah, dalam peradilan Islam ada yang disebut dengan hakim. Hakim berasal dari bahasa Arab hakama yahkumu hukman, yaitu orang yang bijaksana yang memutuskan suatu hukum. Unsur-unsur kehakiman. Yang pertama yaitu qadhi atau disebut hakim. Yang kedua, hukum, yaitu keputusan produk qadhi untuk menyelesaikan perselisihan. Yang kedua, mahkum bih, yaitu sesuatu yang diharuskan oleh qadhi untuk dipenuhi atas suatu hak. Yang keempat, mahkum alaih, yaitu orang yang dijatuhkan hukuman atasnya atau orang yang dimintai untuk memenuhi suatu tuntutan. Mahkum lahu, yaitu orang yang menggugat suatu hak, baik hak yang murni baginya atau
terdapat dua hak tetapi haknya lebih kuat. Yang keenam, perkara atau perbuatan. Untuk selanjutnya, syarat-syarat hakim yang pertama yaitu laki-laki merdeka. Jadi apabila ada seorang budak yang menjadi hakim, maka hal itu belum memenuhi syarat. Yang kedua yaitu berakal. Jadi seorang hakim itu harus berakal. Seorang hakim tidak boleh seorang orang gila. Yang ketiga, beragama Islam. Kenapa kok harus Islam? Karena keislaman adalah syarat untuk menjadi saksi atau seorang muslim. Karenanya hakim non-muslim tidak boleh memutuskan perkara orang muslim. Yang keempat, adil. Jadi seorang hakim itu harus adil. Yang kelima, mengetahui segala pokok hukum dan cabang-cabangnya. Jadi hakim itu harus pandai ya. Harus pandai mengetahui pokok-pokok dan cabang-cabang hukum agar memperoleh jalan untuk perkara yang diajukan kepadanya. Yang keenam, mendengarkan, melihat, tidak bisu. Jadi seorang hakim itu harus bisa melihat, bisa mendengar atau tidak bisu. Dan yang berhak mengangkat hakim adalah khalifah atau mufti. Adapun cara pengangkatan hakim yaitu menggunakan pengetahuan yang dimilikinya. Yang kedua, pemeriksaan tanya jawab, wawancara. Dan cara pengangkatan hakim itu juga ada dua. Yang pertama menggunakan lisan, yang kedua menggunakan tulisan. Adapun sebab-sebab hakim itu diberhentikan yaitu yang pertama gila, yang kedua sakit, yang ketiga mengingkari jabatan hakim, yang keempat adalah fasik. Kemudian hakim perempuan. Ada perbedaan pendapat di antara ulama, ada yang mengharamkan atau tidak memperbolehkan seorang perempuan menjadi hakim secara mutlak. Namun ada juga yang memperbolehkan seorang perempuan menjadi hakim selain masalah qisas atau hudud. Saksi dalam Islam. Dalam Islam ada beberapa kriteria seseorang itu bisa menjadi saksi. Yang pertama itu adil, yang kedua dapat berbicara, yang ketiga kuat ingatan dan cermat, yang keempat bebas dari. Selanjutnya pengertian ijtihad. Ijtihad adalah bersungguh-sungguh, sedangkan menurut istilah yaitu upaya sekuat tenaga yang dilakukan oleh ulama untuk menemukan hukum atau problematika baru tanpa meninggalkan nilai-nilai yang terdapat dalam sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas. Yang kedua, ifta atau fatwa. Fatwa adalah jawaban pertanyaan hukum atau bisa disebut pendapat yang dikemukakan oleh mujtahid atau faqih sebagai jawaban dari suatu hukum. Lembaga tahkim. Lembaga tahkim merupakan sebuah lembaga yang mana menangani masalah sengketa yang dihadapi orang atau lebih. Wilayah Al-Mazalim, yaitu lembaga peradilan yang khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat kecil. Sejarah peradilan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu awal mula peradilan dalam masa Rasulullah yaitu ketika Rasulullah membentuk Piagam Madinah.
yaitu di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk sebuah negara yang berada di Madinah dan membentuk sebuah piagam Madinah yang merupakan sumber hukum di masa itu atau sumber peradilan di masa itu. Di masa Rasulullah, sumber hukum Islam itu berasal dari Al-Quran maupun Al-Hadis, yaitu implementasi dari Al-Quran itu sendiri maupun hadis Rasulullah atau perkataan Rasulullah. Seperti Rasulullah memerintahkan melakukan potong tangan terhadap pencuri. Dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tempat untuk menyelesaikan perkara sangatlah sederhana, yaitu jika ada dua orang yang berselisih, maka dua orang tersebut mendatangi Rasulullah untuk menyelesaikan masalahnya tanpa menunggu waktu tertentu atau mencari tempat tertentu. Para hakim di masa Rasulullah, yang pertama yaitu Hudzaifah ibnu al-Yaman, yang kedua Amr bin As, yang ketiga Mu'ad bin Jabal, yang keempat Sa'ad bin Abdullah. Sistem peradilan Islam secara tegas menegakkan setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan yang sama di mata hukum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mempraktikkan hal tersebut. Persamaan di mata hukum juga dijadikan mindset dalam sistem peradilan yang dijalankan oleh para sahabat. Jadi, begitulah sistem peradilan Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum.